Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad ya karim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi pada kali ini semoga Allah merahmati dan mengampuni kita semua, baik dosa zahir, dosa batin kita. Kaji pada malam hari ini yaitu lafal Allah. Kenapa? Karena Allah itu tiada rupa, tiada bentuk, karena Dia menciptakan rupa dan bentuk. Allah itu mengisyaratkan itu adalah sifat yang pertama, alif. Alif itu sebagai zatnya atau dirinya. Ini mengandung dalam sifat nafsiyah, menafikan segala sesuatu. Disebut pula dengan sifat kaya makna. Ada 5, yaitu wujud, kidam, baka, mukhallafatul lil hawadis, dan qiyamuhu binafsi. Dari 5 sifat kaya ini maka turunlah menjadi martabat zat, yaitu bangsa wujud, rukun Islam di huruf lam alif pada kalimah awal la ilaha illallah. Sifat kaya 5 ini terbagi lagi menjadi bashar, kalam, sami'un, basyirun, mutakallimun, dan sama'. Jadi sifatnya sifat salbiyah. Kalau yang pertama tadi sifat nafsiyah, sekarang sifat salbiyah. Itu ada 7. Sifat bashar, melihat dengan Allah Ta'ala, berkata-kata Allah Ta'ala dengan sifat kalamnya, sami'un, maha mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, basirun, memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seterusnya, mutakallimun, dan sama'. Itu disebut dengan sifat salbiyah. Itu menafikan. Turun rukun pada rukun Islam, turun dia kepada rukun iman. Huruf yang pertama kaya 5 makna ini tadi, turun kepada kalimat lam alif pada kalimat la ilaha illallah, huruf yang pertama. Sifat salbiyah, sifat manfi, itu rukun iman, hurufnya ilaha. Itu martabat zat, tubuh zahir, bangsanya Adam. Lam yang kedua sebagai sifat ma'ani, nyawa, takluk pada zahir, takluk pada zihin dan kharij. Dan sifat yang kedua lam alif, lam yang kedua itu asma zat, itu sifat ma'nawiyah, tidak takluk pada zahir, tidak takluk kepada zihin dan kharij. Kharij itu memberi bekas pada kejadian alam. Zihin itu mewujudkan sifat pada zat. Lam yang kedua dalam alif lam lam ha, lam yang kedua yaitu sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ini asbat, martabat asma, yaitu ada 4: kudrat, iradat, ilmu, dan hayat. Ini juga disebut dengan martabat sifat, bangsa hal dan i'tibar. Dilambangkanlah dia kepada huruf ilaha, alif lam alif. Jadi la ilaha illa. Yang terakhir huruf ha, perbuatan zat atau af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknawiyah, disebut dengan musabat, bangsa i'tibar, memberikan kabar, berita, memberikan bekas kepada makhluk. Sifatnya ada 5.
disebut dengan martabat asma. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, dan wahdaniyah. Jatuhlah dia kepada rukun kalimah la ilaha illallah pada akhir alif lam lam ha. Jadi la itu nafi, nafsiyah, rahasia kepada kita, yaitu rabani, batin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilaha, manfi, sifatnya salbiyah, nyawa kepada kita, nurani jatuh kepada ruh, awal kejadian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilah yang kedua, asbat. Jadi la yang pertama itu nafi, ilaha itu manfi, ilah yang kedua itu asbat, sifat ma'ani, tubuh kepada kita, yaitu jiwa insani, zahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Allah itu musbat, bersifat maknawiyah, hati kepada kita, rohani kepada tubuh, dan akhir daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sepenggal dan sepotong yang kalau kita kaji tidak akan cukup untuk berhari-hari, tidak akan cukup untuk berminggu-minggu dan berbulan-bulan mengkaji kalimah la ilaha illallah. Kenapa kalimah ini disebut kalimah yang maha sempurna, zikir yang maha sempurna? Inilah kajinya. Jadi ilmu mengenal diri itu wajib kita ketahui. Awaludin ma'rifatullah. Pertama, kalau kita mengenal diri kita itu, yang pertama sebenar-benar diri. Yang kedua diri terperi, dan yang ketiga itu yaitu diri sebenar diri. Inilah makna perwujudan ilmu pelajaran sifat 20, mengkaji ilmu tauhid dan ma'rifat. Hanya sedikit yang bisa saya jabarkan. Kenapa? Karena tidak bisa dijabarkan semua. Jika ingin penjabaran lebih lanjut, sebaiknya belajarlah kepada guru yang benar-benar faham, guru yang benar-benar mengetahui, guru yang intinya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zahirnya, baik batinnya, dan baik pula kelakuannya, tanpa pernah meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Dan apabila ada guru yang mengajarkan ilmu seperti ini, tapi dia tidak melaksanakan sholat, maka jangan diikut. Kenapa? Karena iblis pun lebih tinggi ilmunya. Itu pesan saya. Hanya dapat saya sampaikan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan kehilafan daripada saya pribadi. Semoga Allah mempermudah kita untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhaka wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.